Oke, terima kasih kembali lagi untuk waktu yang diberikan untuk saya. Shalom dulu semuanya. Eh, Sebelum kita mulai, ya, karena topik hari ini adalah topik yang cukup menarik, yang Ibu Erika kasih, ya, cukup sadis juga menurut saya, ya. Tapi ya, Sadis. tapi kita bisa coba ya, ya. Coba aja kita dengar apa yang Tuhan ingin kasih tahu, walaupun singkat, dan kita akan lepas sebagai pertanyaan-pertanyaan, oke? Sebelum kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang Tuhan berikan, hari yang begitu indah, walaupun hujan di Indonesia, juga cukup mendung di Amerika di sini, juga mungkin hari yang baik bagi Bapak Ibu Agatha yang ada di Belanda. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin kami untuk tiba di tempat ini, untuk bisa memberikan waktu kami yang berharga itu, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Itulah Syabat. Itulah waktu yang kami berikan untuk Tuhan. Kami ingin membuka telinga kami besar-besar untuk menerima firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu tidak lepas sia-sia, tapi kami akan menangkapnya, kami akan memprosesnya, dan kami akan belajar mengenai siapa Tuhan hari ini. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa membuka pola pikir kami, agar kami bisa mengerti dan mengenal Tuhan lebih baik. Dan Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa. Berkaryalah, bekerjalah, supaya hamba-Mu dipakai semaksimum mungkin, agar firman Tuhan yang hidup itu boleh hidup di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan bagi teman-teman kami yang belum hadir. Engkau berpimpin, Engkau berkati mereka, Engkau tumbuhkan kerohanian mereka, Engkau berikan kekuatan dan kebutuhannya semua Tuhan sempurnakan. Terima kasih atas kesaksian yang sudah Engkau berikan dari Pak John Anwar, bila kesaksian ini menjadi rema, menjadi kesaksian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini judulnya apa? Hari ini judulnya apa? Apa Bu judulnya Bu? Yang menyeramkan itu Bu? Judulnya barang Mengapa apa yang dikhususkan untuk dimusnahkan tidak boleh disimpan? barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, Tidak boleh supaya disimpan. jangan kamu ambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Ya, setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ini mau ngomong apa sih? Bingung dikasih ini sama ibu. Barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan untuk dimusnahkan. Ya. Dan itu cuma ada di buku Yosua ceritanya. Nggak tahu nih ibu dapat itu dari mana Bu? Ya, saya kan pernah nonton tuh Pak yang film The 13 ya, Friday itu. Pak Liri Itu tadi. barang-barang kayak begitu ya. Yang katanya itu yang nggak boleh diambil, begitu diambil ya ini ada kutuk, bahkan bisa membuat kematian. Ya. Ini kalau kita lihat ya, ini cerita tentang apa? Jericho. Ya, Ya, Jericho. Ya, cerita tentang Jericho. Semua udah tahu cerita Jericho? Ada yang belum tahu tentang Jericho ceritanya? Ya. Dari kecil kita belajar tuh tentang Jericho, ya. Dari saya STK, SD, SMP, dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu cerita, seru sekali dengerinnya. Bagaimana tentara Israel mau menyerang Jericho, dikirim pengintai-pengintainya 2 orang, ya. Masuk ke Jericho, lihat, bangsa ini bangsa yang bagaimana, gini-gini. Lalu diumpetin sama Rahab, si prostitut itu ya. Apa tuh prostitut? Apa? Apa ya? Apa ya prostitusi ya? Wanita prostitusi. Pelacur itu ya, Rahab. Apa itu? Dia umpetin pengintai-pengintai Israel. Umpetin di atas genteng. Gitu, ya. Di atik, atik itu apa? Apa? Ya, di atas rumah lah. atap. Balkon. Balkon ya. Plafon ya. Balkon. Iya. Attic is atap, plafon is ceiling. Iya, mungkin gitu ya. Di antara dua itulah ada umpetan. Bilangnya apa? Mereka udah lari katanya ke pegunungan dan sebagainya. Ya.
Wah, seru ceritanya. Lalu bagaimana Yeriko bisa hancur? Caranya gimana? Ada yang tahu? Dengan doa. Dengan doa. Dikelilingi 7 kali. Dikelilingi 7 kali. Dikelilingin 7 Iya. kali. Ya. Pokoknya singkat cerita, dikelilingin 7 kali, runtuhlah tembok itu, betul? Dengan pujian apa doa ya? Dengan pujian. Oh, dengan ribut-ribut, dengan trompet, kecapi, segala mereka keliling aja, keliling selama 7 hari. Ya, hari ke-7 dia runtuh. Karena tembok ini tidak mungkin bisa dihancurkan. Bangsa Israel nggak akan bisa masuk untuk mengalahkan orang Yeriko. Ya. Jadi setelah mereka membasmi semua, ada barang-barang yang dijarah. Ya, kita lihat nih, kita baca baik-baik ya. Ini kita nggak perlu baca ya. Ini nih kata Tuhan. Ya, kita baca. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Ya, kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka, maka runtuhlah tembok itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Orang Israel dikenal dengan perang bumi hangus. Pernah dengar? Pernah dengar orang Israel kalau perang bumi hangus? Saya belum pernah. Israel itu kalau perang membumi hanguskan semuanya, nggak tanggung-tanggung. Ya, lihat, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan bayi mungkin, sampai kepada lembu, domba, keledai, segala macam dibantai habis rata. Ya, tetapi kepada kedua pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah padanya. Ya, Rahab dan keluarganya mereka diselamatkan. Ya. Tapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, tembaga, besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi barang-barang seperti emas, perak, tembaga, besi itu diambil untuk ditaruh di rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu. Dan bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu bersama orang Israel sampai sekarang karena itulah menyembunyikan bla bla. Ya. Lihat. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kota Yeriko dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Ya, jangan kaget. Ada bangsa Israel membangun kota ini dengan apa yang disebutkan oleh si Yosua. Ini nubuatan. Dan orang Israel membangun kota Yeriko, kurang ajar. Nyawa anaknya yang sulung diceburin di apa namanya?
dipersembahkan untuk membangun orang Yeriko. Anaknya yang paling sulung juga dipersembahkan untuk membangun kota Yeriko. Ada di mana? 1 Raja-Raja 16. Lihat. Ya. Gila. Orang Israel gila. Ya, jangan main orang Israel. Nih. Saya cuma ngasih ceritanya aja biar seru. Ini cerita seru nih kemana-mana soalnya. Lihat judulnya apa? Ahab menyembah Baal. Ini raja. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Baik raja-raja yang dulu jahat, dia paling jahat. Tapi ada yang lebih jahat lagi, namanya Manasye nanti belakangnya. Tapi kita bicara mengenai manusia Israel ini model gimana. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam, maka ia mengambil pula Izabel, anak Etbal, orang Sidon, menjadi istrinya. Ia hingga pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan ia membuat mesbah untuk Baal itu menjadi di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung. Ya, Ahab menunjukkan pertindakan demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Ada dua hukum yang pernah dilanggar oleh si Ahab. Hukum nomor 1 apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dia bikin. Kedua, jangan membuat dirimu patung. Dia bikin. Nih. Lihat. Pada zamannya itu, zamannya si Ahab, ya. Ini zamannya Ahab, nih raja kurang ajar. Ada orang Betel, namanya Hiel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayar nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Jadi kota itu didirikan atas dasar mayat orang, mayat anak orang, dan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu, untuk dipasang di pintu gerbangnya, sesuai yang dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua. Tuh, Yosua 6. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengar kabar tentang diri seluruh negeri itu. Jadi pertanyaannya yang paling mendasar, kenapa Yeriko diserahkan kepada Yosua? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Kita lihat. Inilah apa perjanjian Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini apa namanya? Janji Abraham. Kepada Abraham, ya. Janji kepada Abraham, ya. Jadi bahwa Tuhan menyuruh bangsa ini keluar, ya, pergi negeri yang kutunjukkan kepadamu. Negeri apa yang ditunjuk? Negeri apa yang ditunjuk? Kanaan. Kanaan. Ya, Kanaan. Jadi orang Israel itu semua ramai-ramai pergi ke Kanaan. Negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Kanaan. Kanaan itu keturunan siapa? Itu pertanyaannya.
Keturunan siapa? Kalian tahu? Nimrod. Bukan Nimrod. Ya. Dia anaknya Ham. Ya. Anaknya Ham. Ham nih. Anaknya Ham. Ham dan Yafet. Siapa yang melihat bapaknya telanjang? Ham. Jadi memang bangsanya adalah bangsa yang terkutuk ya. Dan sebentar, ada di mana ya ayatnya, saya lupa. Coba cari. Nah, di mana ya? Anyway, ntar ya, saya cari. Jadi, bangsa Kanaan adalah bangsa yang menyembah Berhala. berhala. Baal. Baal. Ya. Jadi bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya. Bangsa yang berasal dari Babelonia, ya. Menara Tawel itu bukan Babelonia, bangsa Babel, ya, yang menyembah dewa-dewa, ya. Dan salah satu dewa yang disembah adalah dewa matahari dan dewa bulan. Ya, dari mana itu asalnya? Asalnya dari Babel, menara Babel. Siapa pemimpinnya? Nimrod. Nimrod punya istri namanya Semiramis menurut buku apa itu Sumerian Tablet. Pernah dengar Sumerian Tablet? Pernah dengar ya? Sumerian Tablet. Jadi itu cerita Gilgamesh. Gilgamesh itu si Nimrod sebenarnya. Jadi Gilgamesh itu Nimrod menikah dengan ibunya sendiri. Namanya Semiramis. Ini ceritanya ya. Jadi Nimrod itu waktu mati, istrinya yang adalah ibunya sendiri mengatakan bahwa Nimrod ini adalah titisan matahari, maka dia jadi matahari. Si istrinya menjadi Dewi Bulan. Maka dua ini, matahari dan bulan, menjadi lambang penyembahan berhala. Ada hubungannya dengan telur Paskah itu Pak ya, dihubung-hubungkan itu. Ya, itu benar bisa dihubung-hubungkan, tapi yang paling penting di sini adalah sampai detik hari ini kita masih bisa bernafas. Kita melihat bangsa-bangsa, agama-agama yang memakai lambang-lambang matahari dan lambang-lambang bulan. Itu masih ada sampai hari ini. Asalnya dari mana? Menara Babel. Menara Babel itu disebut-sebut sampai akhir zaman. Satu-satu yang disebut sampai akhir zaman tuh Menara Babel tuh paling sering jatuhlah Babel, dan Babel. Kenapa? Karena disitulah pertama kali manusia menyembah berhala. Ya. Ya. Babel itu artinya tidak mau mendengar Tuhan. Ya. Rebellion. Kalau sekarang menara doa, tidak apa-apa Pak ya istilah itu. Ya boleh aja lah menara doa. Rame-rame orang berdoa di menara ya. Terserah mau dibilang menara doa. Tujuannya apa saya juga nggak tahu kenapa bikin menara doa. Ya. Apa yang Tuhan katakan untuk berdoa? Masuk kamar, tutup pintu. 100. Nilainya 100. Pintar udah Pak. Masuk kamar tutup pintu. Bukan bikin menara. Jadi kalau mau berdoa lari ke menara. Nah, masuk kamar tutup pintu. Hanya Bapakmu yang di surga yang mau doa bersama-sama tuh Pak gimana tuh? Yang mau doa bersama-sama. Yang doa bersama-sama apa kata firman Tuhan? Apabila 1-2 orang berdoa atas namaku, aku hadir. Ya kan butuh Jadi, Pak. Kenapa? Banyak orang gitu. Tahu nggak perbedaannya? Dikasih perbedaan. Kalau 1-2 orang berdoa sama-sama dimanapun dia ada, Kristus hadir. Bapak kita hadir. Tapi kalau kita masuk ke dalam kamar sendirian, kita menghadiri hadiratnya. Dia mendengar doa kita. Tuh bedanya. Bedain. Nah, terus, Fellowship itu
jemaat yang mula-mula kan mereka juga ya berdoa bersama, Pak. Ya, betul. Kumpul berdoa bersama. Tapi bikin menara nggak? Enggak kan? Mereka ngumpulnya di rumah masing-masing, tiap-tiap rumah, entar di sini, entar di sini, entar di sini, entar di sini, kan gitu. Tapi pada saat mereka berkumpul bersama-sama, Tuhan hadir di sana. Fellowship, namanya fellowship. Fellowship itu artinya rame-rame, betul? Persekutuan. Persekutuan. Jadi kalau itu yang dibilang menara doa berarti kurang ini ya, Alkitabiah ya. Bukan kurang boleh aja, saya mah nggak menentang itu. Cuma mau tahu aja kenapa harus apa visinya apa, misinya apa, untuk apa. Itu yang saya mau tahu. Mendoakan bangsa sih biasanya, Pak. Mendoakan bangsa. Mendoakan bangsa dan negara biasanya. Coba Ibu berdoa untuk bangsa dan negara di Zoom ini bisa nggak? Bisa. Ya udah, gampang-gampang aja. Kalau cuma mau berdoa untuk bangsa harus ke menara doa untuk apa? Ya kan bisa ketemu ini Pak, teman-teman ngobrol gitu. Jangan-jangan duitnya kebanyakan cuci uang bikin gedung. Kan gampang. Udah itu dapat gedung investasi. Gedungnya kan buat milik saya udah. Udah bukan milik gereja, milik saya. Itu kan gedung pakai nama saya. Saya punya. Apa-apa saya. Gedung itu saya punya. Pendeta ini, pendeta itu, semua. Nggak ada. Itu milik Tuhan. Pendetanya ngomong, ini milik Tuhan. Tapi kalau diributkan di pengadilan, ini milik saya. Betul? Gitu. Ya. Oke, anyway. Kita kembali lagi. Jadi, ya, ini adalah janji Abraham. Itu mula-mulanya. Jadi, Yeriko ini adalah bangsa yang menyembah berhala. Lalu, ini yang nyuruh membantai semua siapa nih? Yang menyuruh membantai, apa namanya? Isabel. Ratu Isabel. Bukan. Gini loh. Banyak sekali agama-agama lain ya mengatakan bahwa tuh lihat tuh Tuhannya orang Israel atau Tuhannya orang Kristen. Kalau ngebantai orang nggak tanggung-tanggung, laki-laki, perempuan, anak-anak, perempuan, laki segala macam sampai kambing domba dibantai habis. Itu atas perintah Tuhan loh. Gimana tuh kita jawabnya ya? Tuhan kita sadis begitu. Kita jawabnya gimana? Hah? Hah? Kita jawabnya gimana kalau ada orang bilang gitu, lihat tuh Tuhannya orang Israel perjanjian lama semua dibantai habis. Kita lihat ya. Dari cerita Yeriko ini. Tuhannya sadis. Ya, Tuhannya sadis katanya. Kita lihat dari cerita Yeriko ini. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang sadis, saya pernah bilang berkali-kali. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, bahkan mau menghancurkan sebuah kota, apa nomor satu yang dilakukan? Mengutus nabinya. Betul. Warning. Memberi warning. Warning, peringatan. Diberi peringatan melalui nabinya. Ya, atau siapa saja. Bahkan waktu Sodom dan Gomora sebelum dihancurkan, Tuhan sampai ngirim malaikat. Bahkan Abraham sama Tuhan ngapain? Negosiasi. Dari negosiasi yang nilainya 100 sampai tinggal berapa orang? 5 orang. Tinggal sampai 10 orang aja nggak ada. Betul? Iya. Artinya satu kota jahat semua. Betul? Betul ya? Iya. Jadi Tuhan selalu memberikan warning, memberikan apa namanya? Peringatan. Percaya nggak? Nama Tuhan Israel yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, terdengar ke seluruh dunia. Zaman perjanjian lama. Iya betul. Percaya nggak? Tapi manusia sudah mendengar nama Tuhan di seluruh dunia, tetap tidak mau percaya, bahkan membangun Baal, yang membangun ini.
dan membangun altar dan macam-macam yang aneh-aneh. Mereka sudah dengar kedahsyatan Tuhannya orang Israel. Tahu dari mana? Kita lihat. Ya. Kita lihat. Pengintai. Ya. Kita lihat. Mana tuh pengintai? Ini kita lihat. Mana tuh pengintai Yeriko? Ada di mana tuh? Ya. Nah, nih, pengintai Yeriko. Kita lihat ya. Jadi Yeriko sebelum di pantai ada pengintainya, ya. Lihat. Perempuan sundal itu yang bernama Rahab, ya, menyimpan atau umpetin, apa sih bahasa Indonesia yang baik, umpetin, menyembunyikan kedua orang itu. Lihat ya. Ya. Sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu alias Rahab mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, kedua pengintai Israel, aku tahu. Kalau bilang aku tahu, benar-benar tahu atau gimana? Aku tahu tuh benar-benar tahu. Bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Jadi sebelum orang Yeriko ini dibantai, satu kota sudah tahu bahwa Tuhannya orang Israel akan memberikan kota ini kepada bangsa Israel. Dari mana kita tahu? Rahab ini orang Yeriko. Dia bilang, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Artinya apa? Mereka sudah mendengar kengerian-kengerian yang akan mereka hadapi. Ini berita bukan hanya isapan jempol. Ini satu kota, satu negara Yeriko ngomongin orang Israel yang akan menyerang bangsanya. Dan mereka berpikir tentang kengerian-kengerian yang akan terjadi. Dan segala penduduk di negeri ini gemetaran terhadap kamu. Ini alias apa? Perang. Dengkulnya udah dapat duluan. Belum perang ini. Baru denger. Kalau suatu negara mau perang sama suatu negara ini dengar kehebatan, kedahsyatan negara ini, dengkulnya gemeteran. Mau perang gimana? Melawan orang-orang kayak begini. Lihat. Sebab kami, tuh, tadi aku tahu, sekarang kami ini satu kota, satu negara, kami ini satu mendengar, mereka dengar. Ya. Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu. Ini zaman Musa. Waktu orang Israel keluar diserang bangsa Mesir untuk kabur ya. Lalu laut Tebrau terbuka, orang Israel keluar. Ini cerita sampai kedengaran sampai ke Yeriko. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi Musa ini menumpas bangsa-bangsa ini. Ya. Ini cerita ini jauh sebelum Yosua nyampe ke Yeriko sudah dengar.
kedahsyatan Tuhan. Mereka dengar Tuhannya orang Israel. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kami. Karena apa? Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bawah bumi. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa aku pindah lagi dari kami jadi aku. Telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, saudaraku laki-laki dan perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Dari satu negara yang mengakui Tuhan Israel sebagai Allah pencipta langit dan bumi cuma satu, namanya Rahab. Cuma satu. Semua kota gemeteran dengkulnya, dak-dikduk, hatinya jadi tawar. Mau perang hatinya tawar, gimana bisa menang? Hatinya udah tawar duluan. Istilahnya apa, mau perang nih, mau bertinju, ya saya lawan Mike Tyson, ya matilah udah, tinggal nunggu nasib katanya. Tapi apa yang dilakukan bangsa ini? Apakah mereka jadi percaya? No. Satu saja yang percaya. Artinya apa? Kabar tentang Tuhan ini tersebar kemana-mana. Tersebar kemana-mana. Cerita ini tersebar kemana-mana. Kenapa? Karena zaman dulu bangsa Mesir adalah bangsa yang paling advance. Dengan teknologinya, kemakmurannya. Itu sampai ke seluruh dunia itu. Jadi apa yang terjadi di Mesir? Semua orang dengar. Gimana caranya? Kagak tahu. Telah terbukti di Yeriko, kami dengar Musa membelah air laut. Itu jauh sebelum bangsa Israel ini jadi punya segala-gala. Itu jauh, masih dalam pengejaran itu. Lewatin sini, lewat gurun pasir, 40 tahun. Mereka dengar ceritanya. Kedahsyatan Tuhannya mereka dengar. Tapi mereka nggak mau bertobat. Orang Kanaan ini banyak sekali ininya, apa namanya? Lihat. Barang-barang yang dikhususkan apa sih? Penasaran? Apa aja yang dikhususkan selain emas, tembaga, dan sebagainya? Kita lihat. Ayat selanjutnya yang memberitahu kita. Apa sih? Apa sih yang dikhususkan Tuhan itu? Tapi orang Israel berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu, dikatakan sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Ini yang diambil ini apa sih? Ya, kita lihat ke bawah. Ya, panjang lebar soalnya. Ya. Baju. Ya, lihat apa yang diambil. Dicari nih sama Yosua nih. Siapa nih yang ngambil barang itu Tuhan? Saya ngirim orang perang mati semua nih. Waduh, berarti ada yang nggak benar. Dia langsung tahu. Nah, itulah. Kalau kita mau melakukan satu, tiba-tiba nggak jadi, nggak terjadi, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Jangan nyalahin orang dulu. Koreksi dulu diri kita. Seperti Yosua. Loh, kok saya kirim perang Tuhan suruh? Kok banyak yang mati? Pada kabur? Ada sesuatu yang salah di negara kita. Apa ini? Cari, kata Yosua, cari. Itu leadership namanya. Suruh cari kesalahan kita dulu apa. Kecari lu beneran. Ya. Dibilang apa? Besok pagi kamu harus tampil ke semua suku demi suku. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Satu per satu. Ini semua dipanggil. Jadi kalau nyelidikin tuh bukan hanya ya satu grup, satu per kaum, per keluarga diselidikin. Yang main-main orang Israel. Ini Yosua sih sadis benar jadi pemimpin. Luar biasa. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Ini dia langsung ngomong dulu. Ini gara-gara elu, tentara gue pada mati. Tuhan meninggalkan kita gara-gara elu.
Dia bilang. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara bangsa Israel. Yang dilanggar itu bukan karena apa? Karena ini barang khusus. Bukan. Karena perjanjian Tuhan yang dilanggar. Tuh. Kalau kita sudah berjanji sama Tuhan. Bahwa kita mau hidup setia. Ya, waduh. Kita nih setelah pada saat kita dibaptis nih. Ya, ngaku aja deh semua di sini. Yang belum dibaptis di sini siapa yang belum dibaptis? Semua sudah dibaptis? Amin. Amin. Berarti sudah dibaptis semua. Ingat nggak mula-mula waktu dibaptis? Pada saat keluar dari baptisan, wah, rasanya tau nggak apa? Lega. Bukan lega, rasanya udah Iya. kayak orang paling suci di dunia. Wah, makan berdoa di depan orang, ngomong tentang Kristus, tentang firman Tuhan. Wah, kemana-mana Yesus, betul? Betul. Berapa lama? Sampai hari ini? I don't think so. Paling seminggu. Nah gitu lupa. Aduh Tuhan, ampunilah ke dosa saya Tuhan, saya barusan berbuat dosa. Aduh Tuhan, saya begini Tuhan. Aduh Tuhan, saya begini. Aduh Tuhan, betul? Aku aja, jangan khawatir. Saya nggak akan menjudge. Karena saya begitu. Doanya, Tuhan ampuni dosa saya jatuh dalam dosa. Tuhan ampuni dosa saya jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan sudah tebus dosa saya. Makanya doanya ampuni dosa saya melulu. Kalau kita sudah mengerti tentang Dia, kita mengakui kesalahan kita. Yesus mengajarkan kita berdoa, ampunilah kesalahan kami, bukan ampunilah dosa kami. Kenapa? Karena dosa kita sudah ditebus. Kalau kita sudah ngerti dosa kita sudah ditebus, kita harus hidup sebagai orang yang bukan berdosa. Tapi kalau masih hidup dalam dosa, itu namanya kita melanggar perjanjian kita sendiri kepada Tuhan. Tuhan, saya berjanji setelah saya dibaptis, saya akan melayani Tuhan dengan sempurna sampai akhir hayat hidupku. Begini begono. Nggak sampai seminggu, melanggar perjanjian Tuhan. Lagi. Kumat lagi. Kumat. Ya, ini dicek nih satu-satu. Bla 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 bla. Dapat si Akan. Didapatilah si Akan, namanya si Akan. Maka jadi punya anak yang namanya si Akan nih. Aduh. Berkatalah Yesus kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan daripadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Melanggar perjanjian Tuhan itu dosa. Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Dia ceritain yang dia timpe, yang dia colong, yang diambil apa. Kita lihat apa yang diambil. Aku lihat, ya bahasanya. Bukan aku mengambil, tapi aku melihat. Ada di mana kalimat ini? Ada di mana? Galatia. Bukan. Kejadian. Ya. Iya, lihat. Ya. Perempuan itu Melihat. semua dimulai dari Mata. keinginan mata. Firman Tuhan nggak pernah salah. Ya, aku melihat. Di antara barang-barang jarahan itu yang apa yang diambil? Jubah yang Yang indah. indah buatan mana? Siniar. Di mana kalimat siniar ini? Buka lagi Kejadian. Sama malu-malu. Kita lihat ada di mana itu siniar. Kita lihat. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar. Di tanah Siniar. Siniar itu melambangkan rebellion. Apa itu rebellion ya bahasa Indonesianya? Berontak. Pemberontakan. Di zaman Nuh,
Tuhan memberikan perjanjian lagi kepada Tuhan. Bukan perjanjian, komen. Apa itu komen? Perintah. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Ini satu bumi datang ke satu lembah namanya Sinear. Ngapain? Bikin menara sampai ke langit. Tujuannya apa? Melawan Tuhan. Menara Babel, di mana manusia menyembah matahari dan bulan. Believe it or not, Jericho Jericho nama lainnya adalah the city of moon. Kota bulan. Mereka menyembah bulan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sinear. Nih. Ya. Dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya. Ya. Kita lihat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Waduh, ini jubahnya keren banget. Aduh, emas peraknya bagus banget. Ya, aduh, lagi pula pohon itu menarik hati. Keinginan hatinya keluar. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak, dan itu dibawa sekali. Yang diambil nggak tanggung-tanggung. Ya. Emas dan perak yang dikhususkan Tuhan juga. Ini jubahnya harusnya sudah dibakar. Karena Tuhan nggak minta jubah. Tuhan hanya minta perak, emas, dan yang lain-lain. Tapi bukan jubah. Jubah ini harusnya sudah dibakar. Nggak sempat kebakar, sudah dicolong duluan. Makanya berantakanlah semuanya. Gara-gara satu orang ini. Yang dicolong buatan Sinear lagi. Lambang rebellion. Pemberontakan kepada Tuhan. Lalu, apakah setelah orang ini ngaku, ya aku berdosa begini, ya sudah, ya nanti kata Yosua, nanti diampuni dosanya. Kita lihat apa yang terjadi. Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah, kan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya dari dalam kemah, lalu membawanya pada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di depan Tuhan dikasih lihat. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil akan perak, jubah, dan emas, anaknya laki-laki, perempuan, lembu, keledai, kambing, domba, kemah, dan segala kepunyaannya. Lalu dibawa ke lembah Akor. Berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, ini gara-gara elu, Tuhan mencelakakan kamu pada hari ini. Lalu Israel melontarinya dengan batu, semuanya dibakar dengan api dan dilempari batu. Sembari dibakar, orangnya dilemparin batu. Dan lembah itu sampai hari ini masih ada. Sesudah itu didirikannya sebuah timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang katanya. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama itu disebut sampai sekarang lembah Akor. Kenapa dibikin? Pertanyaannya. Supaya orang Israel ingat. Jangan sekali-sekali mengambil barang-barang buatan Baal, buatan setan. Apakah orang Israel ingat? Nggak ingat. Semua lambang ini, lembah inilah semua udah dibikin untuk mengingatkan orang Israel. Nggak pernah diingat. Buktinya apa? Yang tadi saya bilang, Yeriko dibangun lagi. Pakai acara menyembelih anak lagi. Jadi bukan masalah barang-barang yang dikhususkan diambil Tuhan. Yang Tuhan, aduh Tuhan emang perlu gitu-gituan. Nggak perlu. Tapi yang menjadi masalah adalah kamu melanggar Perjanjian. perjanjian Tuhan. Sama seperti hidup kita.
Kita ini sudah berjanji sama Tuhan pada saat kita bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, aku mengakui dosa-dosaku dan aku berjanji mulai hari ini, aku mau menjadi pengikut-Mu. Tapi apa dalam kenyataan hidup kita? Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang setia? Apakah kita mau menjadi orang Israel? Yang makin hari bukan makin benar, makin kacau. Bahkan buku Hakim-Hakim, ya, buku Hakim-Hakim ditutup dengan cerita yang paling mengerikan yang pernah kita dengar. Ada yang pernah ingat buku apa? Hakim-Hakim yang cerita tentang apa? Nih, saya kasih lihat. Bagaimana bangsa Israel itu ya? Saya kasih lihat. Bangsa Israel itu punya moral seperti begini ya. Buku Hakim-Hakim nih ya. Kita bicara buku Hakim-Hakim. Hakim-Hakim dimulai dengan hakim ya. Ya, ini Hakim-Hakim, buku Hakim-Hakim. Ya. Buku Hakim. Dimulai dari bangsa Israel ini di sini mereka Tuhan. Wow, Tuhan hebat. Tapi saking enaknya sama Tuhan, hidupnya moralnya mulai ke bawah. Ya. Udah ke bawah, menyembah, ya. Kalau berhala kita sebut Baal aja deh langsung. Menyembah berhala. Lalu Tuhan hukum. Ya, hukuman. Hukuman. Ya. Ini circle-nya begini. Tuhan hukum, pakai bangsa-bangsa lain mengalahkan orang Israel. Orang Israel di sini nangis, nangis, nangis. Ya, ini nangis semua. Tuhan kirim hakim. Ya, hakim. Tuhan kirim hakim. Karena ini ada pertobatan nih, nangis, ada pertobatan di sini. Ini circle-nya gitu tuh. Kasih hakim. Wah, bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan. Ya, kembali lagi kepada Tuhan. Udah enak-enak hidup bersama Tuhan. Kembali lagi kurang ajar sama Tuhan. Dihukum Tuhan lagi, nangis lagi, kirim hakim lagi. Makanya hakim bukan satu, banyak kan? Dari depan sampai akhir. Siapa hakim terakhir? Ada yang ingat? Hakim terakhir? Samson. Ya, cerita Samson udah tahu ya. Nggak perlu saya sebut. Bahkan Samson pun kacau hidupnya. Ya. Kacau. Begini nih hakim-hakim ceritanya. Muter-muter. Tapi moral muternya begini nih. Kan muter. Muter nih. Dia muter lagi. 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 Ini namanya terjun bebas. Terjun bebas. Ya. Moralnya dari atas sampai ke bawah makin hari makin hancur, makin kurang ajar, makin berantakan orang Israel. Dan buku Hakim-Hakim di dalam Hakim-Hakim berapa? 21. Kita lihat aja. Host, tolong di-mute dong, host. Thank you. Iya, tunggu. Sudah? Hakim-Hakim 20 ya. Kita lihat. Ya. Oh, 21 berarti. Apa sih? Oh, 19. Nah, ya, ini 2 ayat sebelum penutupan. Ini ditutup dengan perbuatan noda di Gibea. Pernah dengar cerita ini? Ada yang pernah dengar nggak? Ayo ngaku yang pernah dengar ceritanya gini. Perbuatan noda di Gibea, ada yang pernah dengar? Mengenai itu anak-anaknya ini ya, Imam Eli ya. Apa? Anak-anak siapa? Imam Eli. Bukan. Kita lihat ceritanya nih. Ya, setelah itu kita tutup. Hari ini selesai. Silakan bertanya bebas. Kita tutup dengan cerita ini.
Nggak tahu kenapa saya harus baca ini ya. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Pertanyaannya, Lewi itu siapa? Imam biasanya sih. Imam, pendeta, ya, yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi imam. Lihat, seorang imam, ya, ini imam nih. Lewi itu imam, ingat nih. Imam ini mengambil seorang gundik, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, dia ambil tuh gundik. Nah, gila nggak tuh bangsa Israel? Gila. Buku ini adalah buku yang gila. Kegilaan orang Israel. Dari Bethlehem, Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia. Jadi gundiknya nih serong nih. Gila nggak? Gila. Yang ngambil gila, yang diambil juga gila. Karena berbuat serong. Dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem. Habis berbuat serong, dia takut. Karena apa? Hukum orang Yahudi kalau berbuat serong, diapain? Lempari batu. Lemparin batu sampai mati. Kabur. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Ya, setelah serong, dia kabur. Ya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Tuh, orang Lewi ini, wah baik loh. Dia mau pergi menyusul perempuan itu dan membujuk dia. Sebentar, saya telepon masuk. Supaya lihat siapa yang telepon. Ada SMS masuk. Zaman dulu udah selingkuh ya, Hendrik. Wih, itu nggak main-main selingkuh. Sadis. Ya, kita lihat. Sekarang oke. Ya. Untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Jadi pakai keledai, dia pergi sama bujang nih. Ada bujang. Wah, keren. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah yang mendapatkannya. Bapaknya tahu nih, anaknya kurang nggak benar. Wah, bapaknya pura-pura nih supaya anaknya selamat. Wah, dan kedua, orang Israel punya custom, apa itu custom? Tradisi, kebiasaan bahwa yang namanya imam harus dijamu habis-habisan. Itu customnya mereka. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi. Artinya tujuannya si imam ini ngambil gundiknya, ayo mau pergi hari ini kita pulang. Nggak dikasih pulang sama bapaknya. Dia tahu kalau pulang hari ini mampus. Ya, mati perempuan itu pasti. Sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Tadinya mau hari itu langsung pulang. Enggak, tinggal dulu di rumah saya ya Pak. Ya tinggal. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Lihat, dijamu. Pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu pada mantunya, segarkanlah dirimu dulu dengan sekarat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Dijamu lagi sebelum berangkat, makan roti dulu. Ini benar-benar kayak orang disogok. Habis-habisan. Dijamu sampai mau berangkat pun masih dijamu. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu pada laki, baiklah, putuskanlah untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Artinya apa? Lewi ini datang dengan hati yang panas. Hati yang, lu udah pulang, pasti gue bunuh punya. Bapaknya bilang, janganlah. Ya, nih. Ini orang Israel nih, sama-sama orang Israel nih. Ya. Tapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya. Sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Tadinya 3 hari, jadi 4 hari. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkan dirimu, tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya, makan lagi dijamu, makan minum, ngobrol-ngobrol. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertua ayah perempuan itu kepadanya, lihat, matahari telah mulai turun menjelang petang, tinggallah semalam lagi. Lihat, matahari terbenam, tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu akan bangun pagi-pagi dan berjalan pulang. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Berapa hari? Hampir 6 hari, dari 3 hari sampai 6 hari. Akhirnya mereka pergi juga. Demikianlah ia sampai di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Itulah Yerusalem. Jadi kalau orang tanya, Yebus itu apa?
Itulah Yerusalem. Zaman sekarang. Dulu Yerusalem namanya Yebus. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berkelana dan gundiknya juga. Jadi ini dua-duanya nih. Bujangnya jalan, ini si Lewi sama gundiknya naik keledai. Ketika mereka dekat Yebus, ketika matahari telah rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tetapi tuannya menjawab, si orang Lewi menjawab, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tuh, lihat. Tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Kenapa mereka tidak mau singgah ke kota asing yang bukan orang Israel? Karena custom orang Israel, karena dia adalah imam. Kalau saya sampai di sebuah kota yang punya orang Israel dan melihat pakai baju imam, langsung dijamu. Orang berebutan, ayo datang ke rumah saya. Saya akan jamu kamu. Itu yang ada di otaknya orang Lewi. Itu yang ada di otaknya manusia-manusia, apa namanya, imam ini. Zaman sekarang banyak nggak pendeta model begitu? Apa-apa mau dijamu, apa-apa mau dijamu. Karena apa? Oh, jemaat saya yang jamu saya. Oh. Karena sudah terjadi banyak ya. Pokoknya dijamu, ya. Tuh. Lagi kata kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalan mereka melanjutkan perjalanannya di matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin, Israel. Ya. Sebab itu, singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Di tengah kota, di alun-alun, orang bilang. Tapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Inilah bobroknya orang Israel. Tuhan menetapkan bangsa Israel, kalau ada imam, lu harus jamu. Tapi apa yang terjadi? Yang saya bilang tadi. Mana tuh gambarnya hilang. Bangsa Israel punya moralitas tuh berantakan, hancur di buku Hakim-Hakim. Turun moralnya. Wah, makin ke bawah, makin ke bawah. Sampai-sampai imam pun gak dihormati. Datanglah para malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim, tinggal di Gibea sebagai pendatang. Bukan orang Israel. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Dia bukan orang Benyamin, dia bukan orang Israel. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di di lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemana engkau pergi? Dari mana engkau datang? Jawab padanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem ke Yehuda, ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri. Untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua ini, jangan khawatir. Segala yang engkau perlukan biarlah aku yang tanggung. Tapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Orang Israel nggak menjamu, orang luar Israel yang menjamu. Dibawa pulang ke rumah. Sesudah itu dibawanya masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberi makan. Mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Dijamu habis-habisan oleh orang bukan Israel. Bayangin. Lihat, apa yang terjadi selanjutnya. Sementara mereka menggembirakan hatinya, lagi makan, enak nih, enak makan, minum, lagi happy-happy, datanglah orang-orang kota itu. Suku Benyamin, orang Israel. Orang-orang Dursila disebut. Apa artinya Dursila? Ya, ini orang-orang yang jahat. Ya. Mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Ada di mana ayat ini? Ada di mana? Ada ingat? Sodom, Sodom dan Gomora. Betul nggak? LGBT. Hah? LGBT. Hah?
Betul nggak? LGBT. Ya. Ada di mana tuh ayatnya? Di Kejadian. Kejadian apa? Kita lihat, kita compare aja. Semua dari buku Kejadian tuh terjadi, terulang. Gila kan? Ya, tuh, Sodom dan Gomora. Kita lihat. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Apa bedanya bahasanya? Bawalah orang-orang dalam rumah itu supaya kami pakai dia. Pasalnya kok sama, Pak ya? Hah? Pasalnya kok sama, 19. Hakim-hakim 19 ini kejadian. Ya, ya kayak orang nggak sengaja ya keluar gitu. Kan lucu, terjadi. Artinya apa? Apa yang terjadi di Sodom, satu kota dibakar Tuhan habis-habisan, apakah membuat orang Israel jadi jerah? Apakah orang Israel menjadi takut? No, bahkan dicontoh copy paste bahasanya Indonesianya. Lihat, apa kata pemilik rumah ini? Keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepadanya, "Tidak, saudara-saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk rumahku, janganlah kamu berbuat noda." Maksudnya apa? Zaman dulu customnya sampai hari ini, kalau orang di Timur Tengah, ada tamu masuk, nyawa tanggung jawab yang punya rumah. Nyawa tamu itu tanggung jawab yang punya rumah. Nih, customnya. Tapi ada anakku yang perempuan yang masih perawan. Dan juga gundik orang itu. Baiklah, aku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka, dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tapi terhadap orang ini jangan kamu berbuat noda. Kita lihat Kejadian 19. Ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, alias masih perawan. Baiklah, kamu bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Jangan kamu apakan orang ini." Sama? Sama persis. Apa yang terjadi? Orang-orang itu tidak mau mendengar perkataannya. Nyahlah, kata orang datang ke sini sebagai orang asing, dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menyanyikan engkau lebih daripada waktu. Nggak didengar. Sama persis. Yang satu orang Sodom dan Gomora bukan orang Israel. Yang satu lagi, orang Israel melakukan apa yang orang Sodom lakukan. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya pada mereka keluar. Jadi anak perempuan yang itu nggak dipakai, tapi gundiknya, karena dia tahu gundiknya udah pasti mati, dibawa keluar. Pertanyaan. Ini kasus kayak begini, ya. Orang Israel kan orang-orang yang mengenal Tuhan. Sudah melihat orang Sodom kayak gimana, bagaimana kekejian orang Sodom, ya. Banyak orang berkata bahwa kalimat Sodom, apa namanya, sodomi atau LGBT itu semua berasal dari Sodom dan Gomora. Hati-hati. Enggak. Yang terjadi adalah kejahatan seksual. Manusia ingin, laki-laki ingin pada laki-laki itu bukan karena dia homo, karena dia melakukan kejahatan seksual. Ingat itu. Tidak ada orang lahir homo, nggak ada. Tapi karena dia mau melanggar ciptaan Tuhan, dia berbuat jahat. Dia menjadi penjahat seksual. Sudah kenal Tuhan, masih mau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, menjadi LGBT. Pertanyaannya, ada nggak pendeta yang jadi LGBT? Ya, Hah? ada banyak. Ada. Ada nggak pendeta yang ngaku? Tadinya straight terus jadi LGBT. Ada nggak pendeta terkenal yang baru belakangan ini ngaku dia LGBT, ketangkap basah dia LGBT? Ada nggak? Ada. Ada. Apakah dia jerah dengan kasusnya Sodom dan Gomora? Apakah dia jerah dengan kasusnya hakim-hakim? Enggak. Seorang No. pendeta, apakah dia tahu tentang cerita Sodom dan Gomora, bagaimana Tuhan menghukum bangsa ini? Mungkin Tahu. tidak tahu.
Nggak tahu, Tahu, masa nggak mungkin nggak tahu Pak. Mereka pendeta, Pak. Pendeta pasti baca. Mereka tahu, ya tahu lah. tahu, Pak. Sodom Gomora orang Kristen mana ada yang nggak tahu? Pura-pura Semua tahu. tidak tahu. Kenapa? Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak. Pura-pura tidak tahu. Ya, lagu Kura-kura dalam perahu. Nah itu. Nggak jerah-jerah. Lihat. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu. Semalam-malaman mereka mempermainkannya sampai pagi. Bayangin, orang diperkosa sampai pagi. Sadis? sadis. Yang perkosa bukan satu orang, satu kota. Astagfirullahaladzim. Nah, barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Sadis orang Israel, sadis, jahat. Moralnya hancur amburadul. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali. Masih hidup? Masih hidup nggak? Masih. Masih hidup. Syarat. Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Artinya dia masih hidup ini. Cuma dia udah nggak punya tenaga, diperkosa satu harian. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Beneran ditinggal loh. Ini gundiknya kayak kambing loh, dilempar. Dia mau pergi keluar untuk melanjutkan perjalanan. Dia nggak pikirin. Kalau kita baca firman Tuhan ya, kita baca satu persatu kalimatnya, kita jadi punya imajinasi yang, waduh, ini nggak salah imam. Imam loh ini. Tapi tampaklah perempuan itu gundiknya. Tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Artinya apa? Ini perempuan tangannya sudah ada di, apa itu? Pintu punya knob, apa itu? Kalau pintu kan ada itunya tuh. Pegangan Pegangan pintu. Pegangan pintu untuk buka. Apa? Handle. Handle. Handle ya, bahasa Indonesia handle ya? Handle. Handle Bahasa pintu. Belanda itu handle. Jadi dia udah pegang pintu, punya handle, dia mau buka untuk masuk, nggak punya tenaga, dia kelenger, dia pegangin gitu. Karena udah capek, udah gimana, nggak ngerti lah. Nggak, saya benar-benar nggak bisa bayangin betapa dahsyatnya kengerian yang dihadapi si perempuan ini. Beneran. Mungkin perempuan punya perasaan jauh lebih sakit kali kalau dengar ceritanya. Betul, Bu ya? Iya. Ibu-ibu. Iya. Berkatalah ia kepada perempuan ini. Bangun, mari kita pergi. Ini perempuan udah, aduh, istilahnya udah setengah mati. Belum mati. Setengah mati. Disuruh bangun. Bukannya dibantu, dipegang, digendong, diobati atau gimana. Disuruh bangun. Ketemu laki-laki model gini, kalau ibu-ibu gimana nih, Bu? Diapain, Bu? Rendam 15 menit. Rendam di mana, Bu? Rendam di mana? Buka mata udah menghadap Tuhan. Tuh, jawaban ibu-ibu tuh benar-benar itu apa namanya jujur. Sadis nggak? Sadis nggak nih? Sadis. Tetapi tidak ada jawabnya. Ini kalimat, lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai. Dianggap mayat. Dianggap mayat. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Saya belajar ini waktu di sekolah. Kita beribut. Pak, orang itu sudah mati. Entar dulu. Dia bilang. Entar dulu. Orang Amerika tuh ya, profesor-profesor gitu kalau ngajarin saya itu benar-benar detail gitu ya. Then
The man took her up upon an ass. Ass ini donkey. Ya, bukan pantat. Tapi donkey. Apa donkey ya? Keledai. Kita lihat. Lihat ya. Google Translate. Apakah translate-nya mayat? Kemudian pria itu membawanya ke sebuah Kemudian pria itu membawanya atau mengangkat perempuan itu ke atas ekor keledai. Tapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan Mayat. mayat. Ya. Ntar dulu, saya bilang. Makanya. Kalau kita pakai bahasa aslinya itu bukan mayat. Jadi artinya karena yang waktu orang Indonesia membaca ini dia pikir sudah mati orangnya. Padahal belum mati. Ya, kita lihat. Lalu diangkatnya perempuan itu ke atas keledai harusnya, bukan mengangkat mayat. Dalam kondisi jadi mayat, bukan. Ini masih hidup orangnya. Tapi lemes, alias ia setengah pingsan lah. Berkemaslah ia, Hidup kemudian jadinya. pergi ke tempat kediamannya, pulang kampung. Mayat hidup. Oh, mayat nggak ada mayat hidup, Pak. Orang masih hidup, mayat mah udah mati. Ini orang udah pingsan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Namanya diperkosa satu kota, lu gimana Pak rasanya Pak diperkosa satu kota? Aduh ampun. Ampun lah ini mah udah nggak bisa dibayangin sama saya gimana. Benar saya nggak bisa bayangin. Lihat nih. Sesampai di rumah, lihat apa yang terjadi. Diambilnya pisau. Dipeganglah perempuan ini, bukan mayat. Dipeganglah gundiknya. Dipotong-potong. Hidup-hidup. Menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, dipotong 12, Bapak-bapak Ibu sekalian. Masih hidup. Kembali lagi saya tanya sama ibu-ibu. Ini ketemu laki-laki kayak gini diapain Bu? Selain direndam 15 menit? Dikasih air cuka mukanya dan klor. Kenapa? Kasih air cuka ntar jadi asam mukanya. Jadi rujak. Jadi rujak. Lalu dikirimnya ke seluruh orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat dari Mesir sampai sekarang. Ratusan tahun orang Israel nggak pernah lihat orang dipotong-potong hidup-hidup, nggak pernah dilihat. Dan di kepalanya dikasih ke siapa, tangannya dikasih ke siapa, badannya dikasih siapa, kaki dikasih siapa. 12 potong. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Ini buku Hakim-Hakim. Dulu ada kasus, zaman saya masih kecil ya, masih muda apa ya, ada kasus orang dipotong 13. Ingat? Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang umurnya agak sedikit ada umur tua, ada kasus mayat dipotong 13. Pernah dengar? Benar. Ya. Dulu ya ada ya. Geger tuh se-Indonesia dipotong 13 ya, betul ya? Ternyata dia bukan orang nomor 1 di Indonesia. Jauh sebelumnya udah ada orang Israel yang motong-motong. Sadis. Orang Israel itu jahat. Ya. Mereka udah tahu ada Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita apakah mau melanggar perjanjian kita kepada Tuhan? Kita mau hidup benar sama Tuhan atau tidak? Apakah kita masih melakukan kejahatan-kejahatan yang Tuhan benci? Apakah kita menjadi orang, oh kita mah sadisnya tuh terselubung. Nah, saya mah berjinahnya pelan-pelan, nggak kelihatan. Sama. Apalagi kita nih yang sudah punya istri, berjinah sama orang lain. Istrinya nggak tahu. Yang sakit hati bukan istrinya, Tuhan kita yang sakit hati. Mendingan istri yang disakit hatikan daripada Tuhan. Barang-barang yang dikhususkan Tuhan untuk dibakar, kita bakar. Jangan kita simpan. Kehidupan lama kita jangan disimpan. Kehidupan kita yang begitu penuh dengan noda, penuh dengan dosa, jangan disimpan. Barang-barang yang dikhususkan Tuhan untuk dibakar, jangan disimpan, jangan dicuri. Kita sudah pindah dari alam maut ke dalam kehidupan. Jangan pindah lagi ke dalam alam maut. Ada di mana ayatnya? Yohanes 5.
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab kenapa? Sebab dia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Kita sudah dalam hidup, masa mau pindah lagi ke dalam maut? Apa yang dituntut Tuhan? Apa yang dituntut Tuhan? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Wajib. Kita wajib hidup sama seperti dia. Kristus tidak pernah mengingkari janji. Dia orang Israel satu-satunya yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada Bapa. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Amin. Apakah kita mau menyimpan barang-barang bekas kita yang dulu? No. Bakar. Kalau sudah dibakar, jangan dibangun lagi. Ya. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang benar. Jadilah pelaku-pelaku firman yang benar. Yang tidak menyakiti hati Tuhan. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu indah Tuhan, kami belajar untuk tidak melakukan apa yang menjadi kengerian, kekejian bagi Tuhan. Kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami apabila kami melakukan kesalahan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan. Ingatkanlah kami kepada cerita-cerita tentang bagaimana Tuhan menghakimi, Tuhan menghancurkan kota demi kota yang jahat di mata Tuhan. Demikianlah kami apabila kami masih melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kami akan mendapatkan kengerian yang akan datang, yaitu kekal. Tapi karena kasih-kasih Tuhan kepada kami, biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendaklah Tuhanlah yang menjadi standar dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga sudah selesai. Terima kasih Tuhan sudah memakai hamba-Mu secara maksimum. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan segala firman yang sudah kami dengar. Biar kami mendapat berkat yang dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Thank you buat waktunya. Ada pertanyaan?